身禁止离想。不过， 99个，成了。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Kita akan melanjutkan Donghua Lineage Immortal atau Xianni, si sadis Wang Lin tanpa emosi. Nah, di part 38 hari ini kita semua bakal melihat Wang Lin berhasil membuat bendera terlarang, tetapi karena itu dia dikejar-kejar oleh semua orang yang sangat kuat di kota guys, karena ingin memperebutkannya. Wah, penasaran kan? So, mari kita masuk ke part sebelumnya dulu, di mana kita semua udah melihat Wang Lin ketemu dengan Mo Yun di bintang kekacauan. Mo Yun sengaja mendekatinya supaya terselamatkan dari kejaran si musuh, yang tidak lain adalah Qiang Kun. Si Wang Lin membantai Qiang Kun dengan mudah guys, karena dia satu sekte sama Mentuo Zhe. Setelah itu dia pun berjalan-jalan di kota sampai ke Pavilion Pil. Tetapi dia juga melihat si Mo Yun yang sedang pergi ke suatu tempat di mana Mo Yun meminta pertolongan seseorang misterius untuk melepaskan segel buatan Wang Lin yang ada di tubuhnya guys. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu Mo Yun menghampiri tetua tersebut, mencoba melepaskan segelnya dari Wang Lin, yang ternyata master ini bernama Qiu Seping. Dia terkejut bukan main ketika diperiksa, ternyata segel yang berada di tubuhnya Mo Yun itu adalah segel kuno. Tapi dia juga kepo nih guys, penasaran siapakah yang memberikan segel kuno ini kepada dia. Yang dimana itu membuat Mo Yun terkejut. Apakah segel ini bisa dihancurkan? Dia bakal memberitahukan siapakah pelakunya kepada Seping, tetapi segel ini harus dilepaskan dulu. Alhasil Seping mencobanya dulu guys, mengumpulkan kekuatan dan menyerang ke arah segelnya Wang Lin. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba muncullah monster kelelawar, yang dimana itu adalah mata-mata milik Wang Lin, menahan serangan tersebut. Gak cuma itu, sang monster mengambil tungku milik Mo Yun serta menyerap jiwanya dan bergegas pergi dari sana. Seping merasa tertarik, dia pun langsung mengejar dan menyerangnya guys, sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Tapi di sini semua serangannya Seping berhasil dihindari dan dihancurkan dengan mudah. Yang dimana itu membuatnya menjadi penasaran siapakah sebenarnya tuan dari monster ini. Karena tidak mau buang-buang waktu, dia pun mengeluarkan senjata suci miliknya dan menyerang. Alhasil muncullah prajurit-prajurit monster dan berhasil menangkap monster kelelawar tersebut. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba tuar. Semua prajurit monsternya Seping diserang oleh seseorang sampai hancur. Yang tidak lain itu adalah Wang Lin. Melihat aura Wang Lin yang sangat kuat dan menyeramkan, Seping mencoba menenangkannya guys. Dia menegaskan kalau dirinya enggak ada niat buruk dan cuma penasaran akan segel kuno di tubuhnya Mo Yun. Tapi Wang Lin gak percaya, soalnya dia saja langsung diserang oleh Seping nih. Padahal kan mereka baru aja ketemu dengan tidak sengaja. Seping mencoba terus menenangkan Wang Lin. Dia malah mengajak si Wang Lin agar bekerja sama menangkap jiwa yang baru aja lahir. Dijelaskan kalau jiwa itu ada dua guys, jadi mereka bisa mengambilnya satu-satu. Nah, fungsi dari jiwa itu akan membuat seseorang yang menyerapnya mendapatkan energi spiritual untuk menerobos.
Jadi jika Wang Lin ingin bekerja sama dengannya, dia bisa memastikan kepada Wang Lin akan mendapatkan keuntungan yang super banyak. Setelah berfikir cukup lama, akhirnya Wang Lin setuju. 明人不说暗话，你我还在拔刀相向，结鹰成功几率将 Singkat cerita, mereka pun pergi dari sana guys. Di tengah perjalanan, Wang Lin penasaran, emangnya dari mana asal dari jiwa itu? Yang ternyata, jiwa ini adalah jiwa gurunya Seping dan juga jiwa kakaknya guys. Jadi ceritanya sekitar 30 tahun yang lalu, guru dan kakaknya ini berlatih bersama dan berniat untuk melakukan hal-hal jahat, yaitu pengen menggunakan Seping buat dijadikan sebagai bahan penyerapan mereka guys. 另一个，则是我们其中之一是在 Tapi untungnya Seping mengetahui rencana jahat itu dan berhasil lolos. Apalagi waktu itu sang guru dan kakaknya juga diserang oleh para iblis. Alhasil, sekarang tubuh mereka menjadi jiwa yang tersesat. 这几 Wali masih penasaran emangnya apa hubungan jiwa guru dan kakaknya dengan segel kuno miliknya. Yang ternyata tempat guru dan kakaknya berlatih itu adalah gua kuno yang sungguh berbahaya guys. 人身 Jadi kalau semisal tanpa bantuannya Wang Lin, dia yakin diri nggak bakal bisa masuk. Soalnya Wang Lin memahami segel kuno, pasti dia bisa menerobos masuk ke dalam guys. Jiwa dari gurunya si Seping itu sudah berada di tahap awal Naskin Soul. Kalau diserap otomatis semakin kuat dan semakin mantap. Sementara si Seping akan mengambil jiwa sang kakak yang ranahnya lebih rendah. 不见之，要有何关？ 正是夺取他们元婴的嘴沉睡了。这几日，所以这才需要 Gak lama dari itu, akhirnya mereka pun sampai ke hadapan goa. Seping memadatkan kekuatan, membuka pintu masuk. Pada akhirnya mereka masuk ke dalam guys. Tapi baru aja masuk, tiba-tiba langsung berhadapan dengan monster ular raksasa yang mendapatkan kekuatan dari tembok formasi di sekitarnya. Seping akan mencoba menghancurkan formasi yang ada di tembok terlebih dahulu. Soalnya formasi itu akan terus memberikan monster ular ini kekuatan guys. Seakan-akan suplai energi gitu. Tapi Wang Lin sama sekali nggak peduli. Dia segera melesat maju dan menyerang sang ular. Setelah diperhatikan, ternyata memang bukanlah formasi yang ada di tembok yang memberikannya kekuatan guys. Tetapi monster ular inilah yang memasang sendiri formasi tersebut untuk memperkuat dirinya. Wang Lin menggunakan petir merahnya dan menghabisi monster ular tersebut cuma dengan satu serangan. Dia sangat percaya diri karena menghadapi monster ular ini lebih mudah daripada formasi para dewa. Seping tentu terkejut bukan main. Dia puji-puji si Wang Lin guys. Karena sang monster ular dan formasi di sana udah dihancurkan, gak lama dari itu muncullah sebuah pintu di hadapan mereka. Seping menjelaskan kalau guru dan kakaknya ada di dalam pintu itu. Tanpa basa-basi, mereka berdua pun menggunakan kekuatannya masing-masing untuk menangkap jiwa guru dan kakaknya Seping. 正我身禁止彼此。不过， Tapi Seping terus memperhatikan Wang Lin seperti pengen melakukan sesuatu guys. Wah, mencurigakan nih. Wang Lin menyadari hal itu, mengancamnya menggunakan petir merah. Alhasil membuat Seping ketar-ketir, berpamitan, segera pergi dari sana. Setelah itu, Wang Lin pun kembali ke kediamannya Mo Yun dan mencoba menyempurnakan beberapa bendera terlarang. Dia menggunakan batu-batu spiritual yang langka, menggabungkannya secara bersamaan. Alhasil, gak lama dari itu, dia pun berhasil membuat bendera tersebut. Gak cuma itu, kali ini dia mencoba membuat flag hitam yang sangat banyak di atas bendera miliknya guys.
Singkat cerita, 2 hari sudah dilewati. Sekarang bendera terlarang miliknya udah berhasil disempurnakan. Tapi apa yang terjadi? Bendera terlarang itu nggak bisa Wang Ling ambil dan tiba-tiba rumah Mo Yun itu tergoncang. Setelah diperiksa, ternyata ada sesuatu di langit yang menyerap bendera terlarang miliknya Wang Ling, guys. Wang Ling segera keluar untuk melihatnya, yang ternyata dikarenakan Wang Ling menciptakan bendera terlarang, maka muncullah bencana surgawi. Langit pun mulai berubah dan memunculkan petir merah yang sangat banyak. Orang-orang di kota menyaksikan itu mulai menduga ada sebuah harta langka yang bakalan muncul. Alhasil, mereka pun bergegas untuk pergi melihatnya. Di sisi lain, Wang Ling mencoba menghadapi bencana surgawi tersebut. Tetapi karena bencana ini terlalu kuat, akhirnya Wang Ling masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil langsung bendera terlarang miliknya. Bendera itu seperti disegel oleh petir merah dari langit gitu, guys. Wang Ling mencoba menghancurkan petir merah tersebut. Setelah dicoba begitu lama, akhirnya dia berhasil mengambil bendera terlarang miliknya dan segera kabur. Tapi sayang, sang petir merah itu terus mengejar dirinya, menghancurkan semua pelindung milik Wang Ling. Ditambah petir merah itu masuk ke dalam tubuhnya Wang Ling dan membuat dia terluka parah. Sekarang Wang Ling bukan cuma harus berhadapan dengan bencana surgawi, guys. Tetapi ada orang-orang kuat di kota ini yang juga mengincar bendera terlarang tersebut. Waduh, dia segera membantai beberapa orang di sana. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang itu mau kerjasama dan berhasil menangkap dia, guys. Wang Ling segera menggunakan petir merah, melepaskan diri dan menghabisi para keroco ini. Dia bakal menggunakan kekuatan bendera terlarang miliknya yang baru untuk menahan serangan yang melesat ke arahnya. Karena udah terpojok, akhirnya dia pun masuk ke dalam mutiara surgawi untuk bersembunyi sementara waktu. Yang dimana itu membuat orang-orang yang mengejarnya tadi bingung, guys. Kok tiba-tiba si Wang Ling hilang dari pandangan mereka ya? Tapi karena tidak mau menyerah, mereka pun terus pergi mencari. Gak sampai situ, Wang Ling memadatkan kekuatannya di dalam menghabisi orang-orang di sana dengan kekuatan petir merah, serta jiwanya diambil, guys. Karena kekuatan Wang Ling yang begitu menakutkan, pada akhirnya orang-orang yang selamat itu langsung kabur, guys. Takut mereka. Karena mendapatkan jiwa yang sangat banyak, Wang Ling segera menyerap semua jiwa itu untuk meningkatkan kekuatan. Sementara Li Ko menyaksikan itu terkejut. Tidak menyangka ada keberuntungan juga ya. Gak lama dari itu, dia pun berhasil menyerap semua jiwa-jiwa tersebut. Li Ko langsung muncul, memberikan selamat cari muka dia, guys. Dia menyarankan agar menyerap jiwa yang tadi dia dapat sekalian. Wang Ling setuju segera menyerap dan menyempurnakan jiwa gurunya Seping. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba tuar. Tubuhnya terpental dan menerima luka karena tidak kuat menyerap jiwa gurunya Seping. Untungnya setelah dicek, ternyata dia berhasil menyempurnakan jiwanya, guys. Wow. Alhasil membuat Wang Ling kesenangan nih. Berhasil menyerap jiwa di tingkat Nasken Soul. Wah, ini mantap. So, jangan kemana-mana dulu dong. Kita masuk ke bagian review untuk part 39 yang bakal rilis lagi di Senin depan. Udah pada kepo ya kan? Jadi nanti kita semua bakal melihat Wang Ling terus berkultivasi dalam peningkatan kekuatan. Dia berniat untuk menerobos ke tingkat selanjutnya dan memperkuat diri.
Tapi di sisi lain, tepatnya di kota, sedang terjadi kompetisi pemilihan sekte Yuntian. Semua orang kuat berkumpul di sana di arena untuk mengikuti kompetisi. Nah, apakah Wang Lin juga bakalan ikut? Hehe, harusnya sih pasti ya. Kita tunggu lagi di part 39 siang nih, episode 39-nya Renegade Immortal yang bakal rilis di hari Senin depan atau Minggu malam ya guys. Satu hal pasti, cuman di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.